Masya Allah, ternyata begini pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi yang senantiasa membacanya. Yang subscribe semoga masuk surga. Setiap makhluk hidup di dunia ini pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia di dunia dan menjadi awal kehidupan sebelum kelak hidup di akhirat. Sebagai umat Islam, hendaknya kita mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan agar terhindar dari siksa baik di dalam kubur maupun kelak di alam akhirat. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi siapapun yang membaca dan memahaminya. Selain itu, ternyata Al-Quran juga akan memberikan pertolongan di hari kiamat kelak bagi siapapun yang membacanya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pegangan atau pedoman hidup bagi umat manusia di dunia. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran pasti hatinya akan selalu merasa tenang dan damai, karena dia selalu merasakan kedekatannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, orang yang senantiasa membaca dan memahami Al-Quran pun akan diberikan pertolongan berupa penerangan sampai ia masuk ke dalam surga kelak. Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bahkan pula lainnya." Hadis riwayat Abdul Malik bin Abib Syara'iyah. Dalam riwayat lainnya, dikisahkan pula bahwa Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya kelak di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah bahwa, "Sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada satupun dari kitab Allah yang dihafalnya daripada Tabarok. Ketika lelaki itu diletakkan di alam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabarok menghalanginya. Sehingga malaikat itu berkata, 'Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitab Allah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak punya kuasa bagimu, bagi dia, dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya untuk dia.' Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata memohon, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu dia mempelajariku dan membacaku serta menghafalkanku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu.' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, 'Sekarang pergilah, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu, dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat baginya.' Kemudian surat itu kembali dan mengusir malaikat Munkar dan Nakir. Lalu penghafal surat tersebut bangkit dengan keadaan senang hati karena tidak mengalami siksaan apapun dari malaikat tersebut. Kemudian surat itu meletakkannya ke mulut lelaki itu dan berkata, 'Selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini senantiasa digunakan untuk membaca aku. Dan selamat datang kepada dada ini, barangkali dada ini senantiasa digunakan untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali kedua kaki ini senantiasa digunakan untuk berdiri membacaku.' Surat tersebut menghibur lelaki tersebut di alam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa ketakutan. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu melanjutkan bahwa setelah Rasulullah SAW menceritakan ini, maka tidak seorang pun, baik anak kecil, orang dewasa ataupun budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajari dan menghafalkannya. Dan Rasulullah SAW memberi nama sebutan Al-Munjiyat, surat yang menyelamatkan. Ada kisah nyata, sebelum tidur senantiasa membaca 100 kali selawat. Hal aneh pun terjadi menjelang wafat. Selawat merupakan salah satu cara kita mencintai dan mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad SAW dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menganugerahkan keutamaan dan kemuliaannya demi kebaikan kita sebagai umatnya.
Dalam hal ini nampak jelas bahwasanya hakikat selawat bukan hanya sekedar menyenandungkan madah kepada baginda Nabi akhir zaman saja, melainkan juga memiliki sisi lain, yaitu bermunajat kepada Sang Halik sebagai Raja semesta alam. Hingga ada segenap harapan yang dimaksudkan dan butuh perantara sosok kinasinya yang tak lain Rasulullah SAW agar diperkenankan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Telah banyak kisah-kisah menakjubkan mengenai faedah dan pelbagai hikmah yang dialami oleh orang-orang yang gemar berselawat. Baik mereka yang telah dipanggil ilahi maupun yang masih hidup di zaman sekarang. Bagaikan oase yang bertahan dalam kembara zaman, terus-menerus lama terkenang dan tak pernah lekang oleh waktu. Melantunkan selawat tak hanya mendatangkan ketenangan hati, melainkan juga mengundang hikmah. Sebagaimana yang diceritakan dalam suatu kisah yang disadur dari buku 114 kisah nyata doa-doa terkabul, karya Tauhid Nur Azhar dan Sulaiman Abdul Rahim, begini kiranya. Al-Kisah, seorang ulama zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau menyaksikan pemuda yang begitu larut dalam lantunan selawat yang disenandungkannya. Demikian juga tatkala di Mina dan Padang Arafah. Abdullah mendapati pemuda itu makin asik dalam lantunan selawatnya. Hai pemuda, tegur Abdullah kepada pemuda itu. Setiap tempat ada bacaan dan doanya sendiri, mengapa engkau tidak malah memperbanyak sholat dan doa, padahal itu yang lebih dituntut? Sedangkan engkau semenjak tadi hanya asik berselawat saja. Saya memiliki satu alasan tersendiri mengapa saya memilih begitu khusyuk dalam bacaan sholawat, jawab pemuda itu. Saya beranjak dari tanah air Khurasan bersama bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setiba kami di Kufah, bapak saya terserang penyakit parah hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Lantas saya tutup wajahnya dengan kain sarung yang ada, dan malangnya apabila saya buka kembali kain sarung itu, wajah bapak saya telah bertukar menjadi himar atau keledai. Bagaimana saya memberitahukan kepada orang-orang ihwal meninggalnya bapak saya, sedangkan wajahnya kini begitu hina dan memalukan. Kemudian saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan hingga tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu saya bertemu dengan pemuda yang memakai penutup muka dan sangat baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu seraya menatap wajah saya dan berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang telah terjadi?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tidak sedih sedangkan dialah orang yang paling saya sayangi." Lanjutnya, pemuda itu kemudian mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya hingga berubah seperti sedia kala. Saya juga menyaksikan wajah mayat ayah saya yang begitu benderang memancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" tanya saya kepada pemuda tampan itu. "Saya yang terpilih." Kemudian saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, beritahukan saya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi." "Sesungguhnya ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah tetapkan hukuman bagi mereka agar ditukar wajahnya menjadi wajah keledai yang hina di dunia, tetapi tidak di akhirat. Semasa hayatnya juga ayahmu termasuk orang yang gemar berselawat kepadaku sebanyak 100 kali sebelum tidur. Jadi, saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah menyampaikan kondisi ayahmu padaku. Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada ayahmu. Dan demikian aku datang untuk memulihkan wajah ayahmu sebagaimana sedia kala. Semoga kisah tadi bisa diambil pelajaran dan bermanfaat untuk pembaca semuanya. Yakni senantiasa membaca sholawat bisa memberikan syafaat bagi kita baik di dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.